Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Salsabila Putri dari 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan beberapa unsur beserta sifat, reaksi, manfaat atau kegunaannya, dan proses pembuatannya. Halogen merupakan kelompok unsur kimia yang terletak pada golongan ke-7 di tabel periodik. Dan unsur-unsur yang termasuk ke dalam keluarga halogen adalah fluor, klor, brom, yodium, astatin, dan tennessine. Wujud-wujud halogen yang pertama ada fluorin dan klorin yang berbentuk gas pada suhu kamar. Kemudian ada bromin yang berupa zat cair yang mudah menguap pada suhu kamar. Kemudian ada iodin yang berupa zat padat yang mudah menyublim pada suhu kamar. Sifat-sifat halogen. Sifat halogen yang pertama adalah halogen ada di 3 keadaan klasik materi, baik itu padat, cair, maupun gas. Yang kedua, tidak ada halogen yang benar-benar berwarna. Yang ketiga, halogen diatomik apabila disimpan pada suhu kamar, maka akan menjadi gas yang berwarna ungu biru. Yang keempat, halogen seperti fluor, klor, dan brom beracun di alam dan masing-masing mempunyai berbagai tingkat toksisitas. Yang kelima, dalam bentuk padat, semua halogen mempunyai tekstur rapuh. Contoh reaksi antar halogen adalah Cl2 plus F2 menghasilkan 2 ClF, I2 plus Cl2 menghasilkan 2 ICl, At2 plus Br2 menghasilkan 2 AtBr. Untuk proses pembuatannya, halogen dapat dibuat dengan cara elektrolisis atau mengoksidasi senyawa halida. Pada umumnya, unsur-unsur halogen di laboratorium dibuat dengan cara mengoksidasi senyawa halida. Manfaat halogen yang pertama ada fluor. Fluor dapat ditemukan dalam pasta gigi dalam bentuk natrium fluorida. Kemudian ada klorin. Klorin mencuci pakaian dengan pemutih. Kemudian bromin. Bromin adalah bahan kimia beracun yang digunakan dalam pertanian dan di beberapa insektisida. Kemudian ada iodin yang sebagai disinfektan. Kemudian ada astatin yang merupakan radioaktif lain yang kadang-kadang digunakan dalam perawatan kanker. Kemudian ada tennessine yang berguna dalam penelitian nuklir. Gas mulia. Gas mulia merupakan unsur-unsur yang terdapat pada golongan 8A. Unsur-unsur itu terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Sifat-sifat gas mulia yang pertama adalah gaya interatomik yang lemah. Kedua, titik leleh dan titik didih yang tinggi. Ketiga, helium yang bersifat superfluiditas. Keempat, ranon yang tidak memiliki isotop stabil. Dan yang kelima adalah energi ionisasi yang besar. Reaksi yang terdapat pada gas mulia yang pertama adalah argon. Ar ditambah HF yang menghasilkan HArF. Kemudian ada krypton, Kr plus F2 menghasilkan KrF2. Kemudian ada xenon, Xe plus F2 menghasilkan XeF2. Proses pembuatan. Pembuatan gas mulia diperoleh dari penyulingan bertingkat udara cair, yaitu dengan cara udara dicairkan dengan jalan didinginkan dengan tekanan yang besar, yaitu dengan suhu di bawah titik didihnya. Kemudian suhu dinaikkan perlahan-lahan, maka gas akan menyuling kembali pada titik didihnya. Manfaat gas mulia yang pertama, helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara dan pelarut gas oksigen. Helium cair digunakan untuk pendingin koin logam yang ada pada alat scanner tubuh. Neon digunakan untuk lampu reklame. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu. Kemudian ada krypton. Krypton banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan fotografi berkecepatan tinggi. Kemudian ada xenon. Xenon digunakan pada lampu blitz fotografi dan
beberapa jenis lampu mobil dan dapat digunakan sebagai obat bius. Kemudian ada radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker. Alkali, unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen disebut logam alkali. Unsur-unsur tersebut terdiri dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Kecuali hidrogen biasanya dikenal atau disebut logam alkali. Sifat-sifat alkali. Yang pertama, secara fisik, semua logam alkali berwarna putih mengilap atau keperakan kecuali cesium yang berwarna kuning keemasan. Yang kedua, jari-jari dan kerapatannya akan semakin besar dari atas ke bawah. Contohnya, jari-jari natrium lebih kecil daripada kalium. Jika dibakar, api dari masing-masing logam ini akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Reaksi alkali, reaksi dengan air 2L plus 2H2O menghasilkan 2LOH plus H2. Kemudian reaksi dengan hidrogen 2L plus 2H2 menghasilkan 2LH. Kemudian reaksi dengan oksigen 4L plus O2 menghasilkan 2L2O. Proses pembuatan logam natrium yaitu dengan cara elektrolisis leburan NaCl yang dicampur dengan garam CaCl2. Kemudian pembuatan logam litium yaitu dengan cara elektrolisis leburan LiCl dan KCl dengan perbandingan 55% dan 45%. Yang terakhir adalah pembuatan logam kalium yaitu dengan metode reduksi untuk mendapatkan logam K. Manfaatnya adalah menormalkan kadar asam tubuh, mengendalikan tekanan darah, mengontrol kadar gula darah, menyehatkan tulang, dan menjaga cairan tubuh. Alkali tanah. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan 2A biasanya disebut logam alkali tanah. Nah, unsur-unsur itu terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Sifat alkali tanah. Yang pertama, relatif lunak tetapi masih lebih keras daripada logam alkali. Kemudian, bisa menghantarkan kalor dengan baik kecuali berilium, bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium, dan densitas titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Reaksi alkali tanah. Yang pertama, reaksi dengan air, yaitu M plus 2H2O menghasilkan MOH2 plus H2 di mana M adalah magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Yang kedua adalah reaksi dengan hidrogen. M plus 2H2 menghasilkan MH2, di mana M adalah magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Yang ketiga adalah reaksi dengan halogen. M plus X2 menghasilkan MX2, di mana M adalah logam alkali tanah dan X adalah halogen. Yang keempat adalah reaksi dengan udara. 3M plus N2 menghasilkan M3N2, 2M plus O2 menghasilkan 2MO, di mana M adalah logam alkali tanah. Proses pembuatan logam alkali tanah dapat diekstraksi dari senyawanya. Untuk mengekstraksinya, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. Manfaat alkali tanah yang pertama adalah berilium yang digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat, akan tetapi memiliki massa yang lebih ringan. Kemudian ada magnesium yang digunakan untuk memberikan warna putih terang pada kembang api dan pada lampu Bics. Kemudian ada kalsium yang digunakan pada obat-obatan, bubuk pengembang kue, dan plastik. Senyawa CaSO4 digunakan untuk membuat gips yang berfungsi untuk membalut tulang yang patah. Kemudian strontium akan memberikan warna merah apabila digunakan untuk bahan kembang api.
Kemudian ada barium, BaSO4 akan digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X, dan sebagai bahan pewarna plastik karena memiliki kerapatan yang tinggi dan warna yang terang. Hidrogen. Hidrogen merupakan unsur paling sederhana yang bernomor atom 1 dan diberi simbol H, yang memiliki 3 isotop yaitu 1H, 2H, dan 3H. Sifat hidrogen. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Reaksi hidrogen dengan oksigen yaitu H2 plus O2 menghasilkan H2O. Proses pembuatan. Proses pembuatan gas hidrogen melalui elektrolisis menggunakan energi listrik dan air. Proses ini melibatkan penguraian air yang menjadi gas oksigen dan hidrogen dan terjadi di dalam sebuah elektrolizer. Manfaat hidrogen adalah anti penuaan, memuaskan dahaga, mengatur tekanan darah, dan melumasi otot dan tulang. Nitrogen adalah zat komponen utama penyusun atmosfer bumi. Udara terdiri dari 78% volume nitrogen, dan nitrogen adalah gas yang tidak berwarna, berbau, dan berasa. Sifat nitrogen yang pertama berupa gas diatomik N2 yang tidak berwarna, berbau, berasa, dan sedikit larut dalam air. Yang kedua, bersifat non-polar sehingga gaya van der Waals antar molekul sangat kecil. Reaksi nitrogen. Yang pertama reaksi dengan hidrogen, yaitu N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Kemudian reaksi dengan oksigen, N2 plus O2 menghasilkan 2NO. Kemudian reaksi dengan logam, 3Ca plus N2 menghasilkan Ca3N2. Proses pembuatan. Pembuatan unsur dan senyawa gas nitrogen atau N2 ini dilakukan dengan pencairan dan distilasi fraksional udara. Nitrogen cair akan terdistilasi terlebih dahulu karena memiliki titik didih yang lebih kecil dari oksigen. Setelah itu, gas nitrogen atau N2 dapat dibuat dengan reaksi larutan NH4Cl atau amonium klorida dan NaNO3 atau natrium nitrit. Manfaat nitrogen adalah yang pertama, bahan pupuk, urea, obat-obatan, dan pendingin. Yang kedua, bahan pembuatan zat pewarna. Yang ketiga, bahan pembuat NH4Cl pada baterai. Oksigen atau zat asam yang merupakan unsur kimia yang memiliki lambang O dan memiliki nomor atom 8. Sifat oksigen. Yang pertama, pada suhu kamar, oksigen merupakan gas yang tidak berwarna dan berbau. Yang kedua, oksigen cair memiliki warna biru langit. Yang ketiga, oksigen dapat larut dalam air dengan kelarutan 5%. Yang keempat, semakin besar tekanan, maka kelarutan oksigen dalam air akan semakin besar. Reaksi oksigen dalam atmosfer adalah 4FeO plus O2 menghasilkan 2Fe2O2. Proses pembuatan. Pembuatan oksigen dilakukan dengan cara distilasi udara cair. Udara yang memiliki 21% oksigen dan 78% nitrogen didinginkan hingga suhu minus 200 derajat Celcius dengan tekanan tinggi sehingga udara mencair. Kemudian, udara cair tersebut secara berangsur-angsur dipanaskan. Manfaat oksigen adalah meningkatkan daya ingat, menghilangkan stres, mencegah kanker, menjaga kesehatan kulit, melancarkan sistem peredaran darah.